Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin yang saya hormati, takut kepada Allah. Rasa takut kepada Allah itu adalah salah satu unsur yang menentukan ada atau tidaknya iman pada seseorang. Orang boleh mengklaim bahwa dia beriman kepada Allah, tetapi harus dibuktikan apakah dia mempunyai rasa takut kepada Allah atau tidak. Hadirin, Al-Imran 175, Allah berfirman, wa khafuni, takutlah kamu kepadaku, in kuntum mu'minin, jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Takutlah kamu. Kalau pengertiannya saya buat terbalik dengan kalimat terbalik, maka bunyinya silahkan tidak takut kepada Allah jika kamu tidak beriman. Saya ulang, Al-Imran 175, wa khafuni in kuntum mu'minin, dan takutlah kamu kepadaku, kepada Allah, in kuntum mu'minin, jika kamu orang yang beriman. Jadi kalau orang mengklaim beriman tetapi dia tidak punya rasa takut kepada Allah, maka klaimnya ditolak, pernyataannya dan pengakuannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. At-Taubah ayat 13, fallahu ahaqqu ayyahsyauhu, dan Allah yang paling berhak untuk kamu takuti, in kuntum mu'minin, jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Jadi mustahil ada orang menyatakan dirinya beriman tapi tidak takut kepada Allah. Jadi orang yang tidak takut kepada Allah adalah orang yang tidak beriman. Kemudian patut kita pertanyakan siapakah mereka-mereka yang berani melanggar larangan Allah? Siapakah mereka-mereka yang berani melakukan kejahatan, melakukan hal-hal yang dimurkai Allah? Mereka itu adalah orang-orang yang tidak punya rasa takut kepada Allah, dan juga adalah orang-orang yang tidak beriman. Kalau mereka keberatan dikatakan tidak beriman, silahkan kita berikan pilihan yang kedua, yaitu mereka adalah orang-orang yang imannya hilang pada saat berlangsungnya kejahatan, pada saat berlangsungnya kemungkaran yang mereka lakukan. Jadi temporer. Kapan dia melakukan kemungkaran itu? Artinya dia tidak takut kepada Allah, artinya juga tidak beriman. Maka hilanglah imannya. Hilangnya iman itu antara dalam tenggang waktu lamanya dia melakukan kejahatan. Hadirin, apakah pada saat orang melakukan kejahatan, apakah pada saat orang melakukan kemungkaran, perzinaan misalnya, apakah orang itu melakukannya dengan rasa takut, dengan rasa sedih gitu? Atau mereka melakukan dengan hati yang senang, dengan semangat yang menggelora? Tentulah tidak ada orang yang melakukan perzinaan, tidak ada orang yang melakukan kemaksiatan kecuali hatinya mantap, bulat tekadnya, dan semangatnya menggelora, dan hatinya senang. Sementara di sisi lain Allah sangat murka kepadanya. Apakah ini dapat dikatakan beriman? Kalau tidak, boleh saya katakan menghina, meremehkan, mengolok-olok Allah,
Dan kalau orang yang sedang melakukan kemaksiatan itu mati di tengah-tengah dia sedang melakukan kemaksiatan, namanya apa itu? Namanya mati apa itu? Apakah masih layak dikatakan mati beriman? Kalau bukan mati munafik dan mati kafir. Hadirin yang saya hormati, mungkin saja orang-orang itu semula mempunyai rasa takut kepada Allah. Dan rasa takut kepada Allah itu sebenarnya mengawal tiap-tiap manusia dan memberikan warning, sinyal, peringatan kepada yang bersangkutan sewaktu-waktu yang bersangkutan mendekati hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sayangnya setiap kali mereka di warning, diberikan peringatan, mereka itu tidak mau peduli dengan peringatan dari Allah itu, tidak mau peduli dengan warning yang diberikan Allah melalui rasa takutnya. Bahkan mereka benci karena sudah bulat niatnya untuk melakukan kejahatan. Oleh karena itu sudah sepantasnya pada suatu saat Allah mencabut sama sekali rasa takut itu, rasa takut kepada Allah itu dari yang bersangkutan, dan warning dihentikan sama sekali. Mereka dibiarkan terombang-ambing dalam kebingungan. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, begitu kata Allah. Dan Allah membiarkan mereka terombang-ambing hidup di dalam keadaan tidak punya rasa takut kepada Allah. Kalau orang itu sudah tidak punya rasa takut kepada Allah, maka semua yang haram itu halal. Tidak ada lagi yang haram, semua halal. Ini mirip dengan binatang. Binatang itu tidak kenal halal haram. Binatang hanya kenal satu, halal. Rumput majikan atau rumput tetangga atau rumputnya green area yang disediakan untuk taman kota halal buat binatang. Oleh karena itu orang yang tidak punya rasa takut kepada Allah itu, Allah katakan di dalam surat Al-A'raf ayat 179, Allah berfirman, ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak, balhum adhallu, bahkan mereka itu lebih hina, lebih sesat daripada binatang ternak. Hadirin, anehnya mereka ini kalau kita tanya, apakah saudara tidak takut kepada Allah? Tentu dia jawab, saya takut. Apakah sampean tidak tahu bahwa saya sholat, saya puasa? Kalau Anda memang takut kepada Allah, mengapa Anda melakukan hal-hal yang sangat dimurkai Allah? Mengapa sampean berani melanggar larangan Allah? Dia jawab lagi, maaf, itu khilaf, itulah kekhilafan kami. Hadirin, khilaf kok diulang-ulang? Khilaf itu satu kali, dua kali. Orang beriman itu bukan tidak mungkin satu kali tergelincir dalam perbuatan yang dimurkai Allah, tapi tidak diulang-ulang. Allah berfirman, Al-Imran 135, walam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka itu orang-orang yang tergelincir dalam kemurkaan, dalam angka kemurkaan itu tidak meneruskan perbuatan mungkarnya. Wahum ya'lamun, sedangkan mereka itu menyadari bahwa perbuatan mungkar itu memang harus dihentikan. Jadi tidak diulang-ulang. Mereka ini ahli-ahli mungkar ini, ahli-ahli kejahatan ini melakukan perbuatan mungkar itu berulang-ulang. Kalau berulang-ulang bukan khilaf namanya. Namanya itu nekat sengaja dan tidak takut kepada Allah. Lah kalau mereka itu masih ngotot tetap mengklaim dirinya bahwa dia masih punya rasa takut kepada Allah dan tidak senang kalau dibilang tidak beriman, dapat kita pahami, dapat kita maklumi, karena Allah telah memberitahukan kepada kita bahwa mereka ini yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Mereka ini mengatakan sesuatu dengan mulutnya apa yang tidak terdapat di dalam hatinya. Atau dalam surat Al-Baqarah ayat 9, Allah menyatakan yukhadi'una Allaha walladzina amanu. Mereka itu menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Wa ma yahda'una illa anfusahum.
wa ma yash'urun, dan sesungguhnya mereka tidak menipu siapa-siapa kecuali menipu dirinya sendiri. Hadirin yang saya hormati, jadi sebenarnya mereka ini tidak takut kepada Allah. Yang ditakuti oleh para penjahat, oleh para ahli kemungkaran ini hanya satu, yaitu takut dihakimi masa, takut penjara, dan takut dijatuhi hukuman mati. Penjara lebih mereka takuti daripada neraka. Setiap kali mereka akan melakukan aksinya, tentu mereka membuat perhitungan. Ada hal-hal yang diperhitungkan. Yang diperhitungkan adalah kesiagaan aparat keamanan dan masyarakat. Apabila mereka menganggap bahwa aparat keamanan dan masyarakat lengah, apabila mereka menganggap bahwa aparat keamanan dan masyarakat dapat ditipu, dapat dikecoh, maka mereka serta-merta segera melakukan kejahatan itu. Padahal mereka tahu bahwa Allah itu tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Mereka juga menyatakan percaya, yakin bahwa Allah itu tidak ngantuk dan tidak tidur. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah di bumi maupun di langit. Mereka percaya itu. Tapi Allah tidak pernah mereka perhitungkan. Oleh karena itu sudah benar, tepat sekali jika Allah menyatakan bahwa mereka ini yahsyaunan nasa ka khosyatillah. Mereka ini takut kepada manusia sebagaimana mereka takut sebesar takutnya kepada Allah, au asyadda khosyah. Bahkan takutnya kepada manusia itu lebih besar daripada takutnya kepada Allah. Hadirin yang saya hormati, jadi apakah masih kurang bukti untuk menyatakan bahwa mereka ini memang tidak punya rasa takut kepada Allah dan mereka itu tidak beriman? Saya ulang, apakah masih kurang bukti? Hadirin yang saya hormati, mudah-mudahan khutbah ini ada manfaatnya buat kita sekalian. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bidzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Alhamdulillah hamdan kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang saya hormati, sekarang mari kita coba bertanya kepada diri kita masing-masing. Apakah saat ini kita juga masih punya rasa takut kepada Allah? Apakah rasa takut kita kepada Allah itu masih utuh 100%? Atau bahkan rasa takut kita kepada Allah itu tinggal 10%? Yang bisa menjawab adalah kita. Hari ini yang saya hormati, Allah mengajarkan kepada kita untuk membina dan membangun kembali rasa takut kepada Allah itu. Allah menyatakan dalam surat Al-A'raf, "Wadhkur rabbaka fi nafsik tadarruan wa khifah." Al-A'raf 205. Wadhkur rabbaka, takutlah kamu, sebutlah nama Tuhanmu, wadhkur, zikirlah kamu dengan menyebut nama Tuhanmu, fi nafsik, di dalam hatimu, tadarruan wa khifah, dengan rasa rendah diri dan rasa takut. Hadirin, kita disyariatkan oleh Allah agar setiap berzikir kepada Allah selalu menghadirkan rasa takut kepada Allah di dalam hati kita. Apakah benar bahwa selama ini kalau kita sedang berzikir kepada Allah, sedang membaca Al-Quran, sedang menyebut-nyebut nama Allah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, apakah benar selama ini kita kalau zikrullah itu juga menghadirkan rasa takut kita kepada Allah? Saya ulang, bahwa kita memang disyariatkan apabila kita zikrullah agar kita menghadirkan rasa takut
kepada Allah di dalam hati kita sambil kita zikrullah. Apakah syariat ini sudah kita kerjakan? Yang kedua, tadi itu Al-A'raf 205, sekarang Al-A'raf 56. Wada'uhu khaufan wa tama'an. Wada'uhu, berdoalah kamu kepada Allah khaufan, dengan rasa takut, wa tama'an, dan dengan penuh harap. Allah meletakkan kata-kata khaufan lebih dahulu daripada tama'an. Bukan main-main, bukan tidak ada manfaatnya, bukan tanpa perhitungan. Tidak sia-sia Allah meletakkan khaufan lebih dahulu daripada tama'an. Pasti ada maksudnya. Jadi saya ulangi, wada'uhu khaufan wa tama'an. Berdoalah kamu kepada Allah dengan menghadirkan rasa takut, wa tama'an, dan dengan penuh harap cemas. Hadirin, saya ulang lagi pertanyaan, apakah selama ini apabila kita berdoa kepada Allah, kita juga menghadirkan rasa takut itu, rasa takut kepada Allah itu di dalam hati kita? Yang sering kita jumpai, yang sering dikerjakan adalah orang merasa tenang, merasa tentram hatinya karena menyebut-nyebut nama Allah, karena zikrullah, karena baca Quran, karena sholat, hatinya tentram, tenang, senang. Karena penderitaannya agak berkurang mengingat Allah, karena dia dekat, ingin mendekat kepada Allah, rasa penderitaannya itu berkurang. Tetapi apakah orang tersebut yang berdoa ini juga menghadirkan rasa takut kepada Allah? Inilah hadirin yang mengakibatkan doa kita itu lambat dikabulkan oleh Allah, karena kita tidak berdoa dan tidak zikrullah dengan menyertakan rasa takut di dalam hati kita. Dan ini pula yang mengakibatkan terjadinya krisis rasa takut kepada Allah, dan mengakibatkan krisis kejujuran, dan mengakibatkan merebaknya kejahatan di mana-mana. Hadirin yang saya hormati, marilah kita membangun kembali rasa takut kita kepada Allah dengan menghadirkan rasa takut itu manakala kita sedang membaca Al-Quran, sedang zikrullah, sedang sholat, sedang berdoa. Mudah-mudahan rasa takut kepada Allah itu dapat mengawal kita, memandu kita, memberikan warning agar kita terhindar dari hal-hal yang dapat menimbulkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang pada akhirnya membawa kita kepada kehidupan yang selamat sejahtera dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana jammilna bil afiyati was salamah wa haqqina bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'inda hisab. Allahumma ihtimna bi husnil khatimah wa la tahtimna bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa la dzikrullahi akbar.
Alhamdulillah.